Welcome back with me Viva. Di video aku kali ini aku akan bahas tentang tips belajar UTBK H-30 UTBK. Sebelumnya aku suka lihat tuh di media sosial ada orang yang bilang bagi dong tips buat belajar UTBK. Aku nggak les, aku belajar mandiri. Gimana caranya buat belajar UTBK? Nah, tenang aja, walaupun kita belajar tanpa les sedikit pun kita tetap bisa belajar buat UTBK, bahkan secara lebih efektif kalau kita punya planning yang tepat, planning yang bagus dan dikerjakan, diaplikasikan, dipraktekkan secara bagus pula. Kita bahas sedikit tentang UTBK. UTBK 2020 ini merupakan UTBK kedua yang dilaksanakan di Indonesia setelah UTBK 2019, dan aku merupakan angkatan pertama yang telah diuji cobakan, yang telah ikut UTBK yang ada di Indonesia ini. Ya emang ada di Indonesia doang sih. Nah, selain itu juga UTBK itu menjadi syarat utama untuk masuk ke perguruan tinggi negeri pada tahun 2019 dan 2020 melalui jalur SBMPTN. Perbedaan UTBK tahun 2020 dan tahun 2019 serta di mata pelajaran yang diujikan. UTBK tahun 2020 hanya mengujikan mata pelajaran TPS atau tes potensi skolastik. Sementara UTBK tahun 2019 ada dua, yaitu TPS dan TKD atau TKA, yaitu tes kemampuan dasar atau tes kemampuan akademik yang berisi tentang mata pelajaran yang telah dipelajari selama sekolah dari SD sampai SMA gitu loh. Selain itu, di UTBK tahun 2020 ini, peserta hanya diperbolehkan untuk mengikuti satu kali tes dalam satu gelombang, karena hanya ada satu gelombang. Sementara di UTBK tahun 2019 ada dua gelombang dan peserta boleh mengikuti maksimal 2 kali tes. UTBK 2019 ini adalah UTBK yang dengan SBMPTN itu terpisah. Jadi kita daftar UTBK, kerjain, terus kita dapat hasilnya. Setelah itu, setelah periode UTBK berakhir 2 minggu setelahnya, pendaftaran SBMPTN itu baru dibuka. Jadi kita baru bisa daftar setelah kita dapat hasil UTBK gitu loh. Jadi pas daftar SBMPTN itu kita tahu dengan hasil skor UTBK segini kita bisa daftar ke prodi dan PTN mana ya gitu. Sementara di UTBK 2020 nggak bisa seperti itu. Di UTBK tahun 2020 ini ya adalah UTBK dan SBMPTN yang daftarnya sekaligus. Jadi kalau misalnya kita daftar UTBK nanti waktu bulan Juni, kita itu sekaligus milih prodi dan PTN mana yang mau kita masukin gitu loh. Dan selain itu juga UTBK 2020 ini hanya bayar 150.000. Di UTBK 2020 ini kan hanya mengandalkan TPS atau hanya mengujikan tentang tes potensi skolastik. Mungkin untuk sebagian orang berpikir, aduh aku kan udah belajar TKD, terus sekarang yang diujiin TPS, terus aku belajar TKD buat apa? Nggak gitu sih sebenarnya, karena kalau aku yakin semua yang kita pelajari pasti bermanfaat, mau sekarang ataupun nanti. Atau ada juga yang, yes TPS aja nih, aku kan jagonya di TPS daripada TKD. Mungkin buat teman-teman yang linjur juga TPS jadi suatu yang sangat menggembirakan gitu, karena TKD itu buat yang linjur lumayan sulit gitu kan. TPS ini atau tes potensi skolastik ini berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk memahami sesuatu, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan gitu. Isinya nggak relate sih sama mata pelajaran yang udah kita pelajari di persekolahan, di sekolahan, di perkuliahan atau dimanapun. Tapi ini tuh isinya bener-bener dasar-dasar gitu loh. Apalagi tentang kemampuan kuantitatif, itu tuh matematikanya matematika dasar. Seharusnya kita bisa ngerjain, seharusnya. Tapi aku juga kadang nggak bisa ngerjain karena emang kebiasaan dengan matematika sulit, jadi nggak bisa kerjain matematika yang mudah. Yang sulit aja nggak bisa dikerjain gitu loh. Yang mudah juga nggak bisa, jadi ya bingung bisanya apa. Di TPS UTBK ini terbagi jadi 4 sub. Yang pertama adalah kemampuan penalaran umum, yang kedua adalah pemahaman dan pengetahuan umum, yang ketiga adalah pengetahuan kuantitatif, yang keempat adalah memahami bacaan dan menulis. Semua materi yang udah dibagi-bagi per subbab itu pasti ada konsep yang harus kita pahami sebelumnya, sebelum kita mengerjakan soal-soal tersebut gitu. Dan itu lumayan banyak sih, yang setahu aku lumayan banyak.
So gimana nih cara kita untuk mensiasati agar pembelajaran menuju UTBK yang mana H-30 ini bisa efektif dan efisien. Jadi kita nggak stres-stres, nggak bingung, nggak tertekan gara-gara materi yang harus dipelajarinya banyak banget. Gimana nih? So, stay tune! Oke, hal terpenting yang harus dilakukan, bahkan penting banget, ini penting banget untuk belajar UTBK adalah latihan soal tahun lalu. Kenapa harus latihan soal tahun lalu? Karena supaya kita tahu bagaimana gambaran soal TPS di UTBK ini. Terus bagaimana kesanggupan kita atau kesiapan kita mengerjakan soal-soal UTBK tanpa kita belajar sebelumnya, kayak gitu. Setelah kita tahu, kita evaluasi. Evaluasinya gimana? Evaluasi kesiapan kita, apakah kita sudah cukup bisa atau bahkan belum sama sekali bisa mengerjakan soal-soal TPS. Dengan begitu, mau bisa maupun udah cukup bisa, kita harus tetap belajar gitu loh. Tetap belajar untuk mempersiapkan UTBK nanti bulan Juli. Tips kedua adalah susun jadwal dan target dalam pembelajaran UTBK H-30 ini. Gimana nih cara susun targetnya? Pelajarannya banyak banget, materi yang harus dikerjain banyak banget. Sementara kita cuma bisa punya waktu 30 hari. Wow. Bisa kok kalau kita niat, kita benar-benar kita mempraktekkan dan kita udah punya planning yang bagus, mempraktekannya, mengaplikasikannya, kita pasti bakal bisa kerjain soal UTBK nanti bulan Juli dan insya Allah lulus. Nah, karena waktu yang mepet ini kita harus punya planning yang bagus, mengaplikasikannya, mempraktekkannya dan teratur untuk mengerjakannya gitu loh. Dengan begitu kita bisa mengerjakan soal-soal UTBK nanti bulan Juli tanpa les atau kita belajar mandiri gitu loh. Asal kita yakin akan kemampuan kita dan berusaha sekuat mungkin. Gimana mau susun target kalau misalnya kita nggak tahu list pelajaran atau list materi apa yang harus kita pelajari selama 30 hari ke depan. Maka dari itu kita harus ngelis materi apa aja yang harus kita pelajari selama 30 hari ke depan. Misal penalaran umum, materinya penalaran umum 1, penalaran umum 2, penalaran umum 3, dan seterusnya. Terus kuantitatif, materi ini. Pokoknya gitu deh ya. Setelah ngelis, jadi kan kita tahu, kita punya gambaran 30 hari ke depan aku harus kuasain konsep ini secara utuh berikut latihan soal dan juga TO-TO-nya. Kayak gitu. Nah, ini penting banget buat teman-teman, aku saranin belajarnya jangan dicampurin semuanya, jadi per subbab aja gitu kalau bisa. Misal penalaran umum ngerjainnya atau kita memahami konsep juga latihan soalnya itu misal selama seminggu atau selama 5 hari. Begitupun dengan subbab-subbab yang lain, jangan sampai dalam seminggu itu kita mengerjakan atau kita memahami seluruh materi, seluruh subbab dalam TPS. Karena kalau kita belajar satu-satu itu bakal memudahkan kita untuk mengonsep atau bikin mind mapping dalam otak kita gitu loh. Dengan begitu jadi lebih teratur, lebih enak lah nanti kita belajar ya. Yang ketiga, yang selanjutnya dalam susun target dan jadwal adalah kita harus menyusun target dengan berdasarkan orientasi tugas, bukan berdasarkan orientasi waktu. Perbedaan antara keduanya adalah kalau time oriented, contoh gini, hari Senin jam 7 sampai jam 8 harus menguasai TPS 1. Hari Selasa jam 8 sampai jam 10 harus menguasai TPS 2 dan begitu selanjutnya di hari-hari selanjutnya atau di hari Senin pada jam-jam berikutnya. Sementara jika kita berorientasi pada tugas, kita itu lebih fleksibel gitu loh, nggak diatur, nggak ada patokan waktu. Misal gini, contohnya dalam 3 hari aku harus selesai mengerjakan atau memahami konsep mengenai penalaran umum. Jadi kalau task oriented ini lebih fleksibel. Sebenarnya dua tipe ini bisa diterapkan di pribadi masing-masing, tapi tergantung orangnya juga. Jadi ada orang yang memang lebih suka keteraturan, ada orang yang memang lebih suka fleksibel tanpa aturan. Dengan begitu dia bisa lebih nyaman atau lebih enjoy dalam mengerjakan tugas atau dalam memahami konsep dan lain-lain. Karena yang penting enjoy sih. Kalau misalnya enjoy dengan time oriented ya nggak masalah. Kalau enjoy dengan kebebasan ya nggak masalah juga. Nah, setelah itu kita lanjut susun jadwal. Jadwalnya aku saranin sih formatnya tuh kayak
mata pelajaran. Di sini mata pelajaran, kalau di Excel ya nanti disertain deh contohnya, pokoknya ada dibuat tabel gitu. Nah, ada mata pelajaran, ada materi, ada estimasi waktu yang kita butuhin, dan latihan soal yang akan kita lakukan. Nanti aku sertain. Yang ketiga, last but not least, yaitu adalah ucapan doa dan motivasi. Motivasi bisa datang dari orang lain atau dari dalam diri kita sendiri. Tapi ingat, motivasi terbesar datang dari dalam diri kita sendiri. Terus aku juga maksudnya ucapan doa di sini adalah kalau kita nih ketemu orang, dia tuh kayak doain aku ya, aku mau masuk UGM, doain ya semoga aku terima. Ketemu orang satu, ketemu orang dua, doain aku ya semoga aku terima SBMPTN di Unpad. Ketemu orang yang ketiga, doain aku ya semoga aku keterima di kriminologi UI atau apapun. Nah, intinya apa? Intinya kita harus mudah, maksudnya kita harus mengucapkan hal-hal baik dari dalam diri kita sendiri. Gak boleh ada kata, aku takut gak keterima. Takutnya, khawatirnya, si kalimat takut gak keterima ini kejadian beneran gitu loh. Jadi usahakan sebisa mungkin kita mengeluarkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang positif, yang mengarahkan kita kepada impian-impian kita nanti. Terus kalau misalnya kita ketemu orang, ketemu guru, ketemu teman, ketemu siapapun, atau bisa lewat chat, kita minta doanya aja mereka gitu, minta doa mereka aja. Karena kita nggak tahu dari mulut mana doa tersebut akan terkabulkan gitu. Yang paling penting sih minta doa ke orang tua ya. Ini salah satu tips yang kakak kelas aku bilang ke aku, katanya ya udah minta doa ke tiap orang aja. Pun aku melakukan itu, dan alhamdulillahnya doa yang aku minta ke tiap orang yang aku temuin, ke guru-guru, bahkan lewat chat dan segala macam, itu terkabulkan. Jadwal tadi di target, jadi aku lupa buat masukin TO. Jadi kita juga penting untuk ikut-ikut TO, mau TO online maupun TO offline. Mungkin sekarang TO-nya seringnya online. Jadi kita ikut TO, dan kita sebisa mungkin menciptakan suasana TO itu seperti suasana UTBK real nanti bulan Juli. Misalnya emang beneran di waktu, fokus, gak ada gangguan. Udah jelas pasti online pakai laptop atau pakai HP gitu ya, dan segala macamnya. Kalau bisa gangguan-gangguan seperti HP itu dijauhkan dulu, di silent atau dimatiin karena lagi ngerjain TO online. Dan TO online ini sebisa mungkin dijadwal, misal 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, lebih sering sih lebih baik. Saran dari aku yang lain, target dibuat secara berkala, teratur, misal mau mingguan atau per 3 hari, per 5 hari, pokoknya sesuaikan dengan list materi yang ada, dan harus mencukupi dalam jangka waktu 30 hari atau lebih. Karena aku di sini mikirnya 30 hari, ngambil bulatnya aja sih, karena 30 hari lebih kan ya untuk menuju UTBK ini. Jadi misalnya nih, dalam 1 minggu konsep materi yang harus dikuasai adalah tentang penalaran umum. Penalaran umum ini terbagi jadi 5 materi lagi, misal di dalamnya materi 1, materi 2, materi 3, materi 4, materi 5. Nah, dalam tiap materi pasti ada latihan soalnya kan. Selesai kita memahami tiap materi, kita harus berlatih soal. Di akhir minggu, setelah seluruh materi dipelajari, setelah seluruh materi dilatihan soal kan, ada TO khusus atau TO kecil-kecilan lah, khusus untuk materi penalaran umum yang ada 5 materi ini. Tapi TO kecil-kecilan ini harus tetap diciptakan sesuai dengan UTBK sereal-realnya nanti di bulan Juli. Jangan pernah remehin soal UTBK, jangan juga berekspektasi tinggi. UTBK tuh sulit, UTBK tuh gampang, nggak boleh ya, biasa-biasa aja lah ya. Karena kita nggak tahu soal yang bakal keluar nanti kayak gimana. Bahkan soal UTBK 2019 pun nggak sangka-sangka keluarnya. Masa ada soal gimana merek baju Soekarno, apa merek baju Soekarno, apa merek sepatu Soekarno, itu kan sama sekali tidak dipelajari di sekolah gitu kan. Untuk SBMPTN jangan sampai salah menentukan, jangan sampai salah menempatkan urutan, karena urutan yang pertama atau urutan yang kedua itu adalah urutan yang menentukan prioritas kita, mau masuk kemana kita. Biasanya urutan pertama itu urutan, kan ada pilihan 2 prodi dan PTN gitulah ya. Nah, urutan 1, 2 itu biasanya di urutan pertama adalah untuk PTN atau prodi yang memang banyak minat, orang-orang banyak minat ke sana, daya saingnya tinggi, daya ketatnya juga tinggi. Ketat banget pokoknya teh ya, ketat banget. Biasanya emang
PTN ternama kayak gitu, atau jurusan-jurusan yang banyak diminati orang, misalnya jurusan ilmu komunikasi atau PTN ternamanya misal ITB, UI kayak gitu. Titip buat teman-teman, jangan sampai belajarnya bikin overload, bikin pusing, bener-bener sampai pusing banget. Ambis boleh, tapi jangan sampai berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ya, otak kita juga butuh refreshing, otak kita juga butuh tenang, bahkan diri kita juga ya kan. Yang ada kita bukan pinter, malah keblinger. Oke. Pokoknya jangan lupa belajar, karena udah mendekati UTBK di bulan Juli nanti. Jangan terlalu santai, jangan terlalu takut juga, santai aja, biasa aja. Jangan mikir-mikir yang negatif, gak usah terlalu khawatir. Jalani aja, jangan pernah takut. Semoga semesta berpihak kepadamu dan semoga SBMPTN adalah takdirmu. Bye. Tropical